Hola guys, kembali lagi dengan gue di konten Parno nih. Oke, di konten ini adalah konten gue bakal storytelling tentang cerita-cerita horor. Oke, cerita pertama kali ini datang dari pengalaman pribadi gue sendiri. Cerita horor ini berkaitan dengan, pasti kalian tahu lah, dan pernah, pasti gue yakin kalian semua ini, kawan-kawan gue ini pernah ngerasain yang namanya pindah rumah. Oke, pindah rumah adalah pengalaman yang wajar menurut gue, dan kebetulan waktu itu gue sempat pindah rumah ke suatu rumah di daerah Jawa Barat. Rumah ini pada awalnya gue pikir adalah rumah yang bersih, nyaman, dan ibaratnya nggak ada macam-macam gitulah. Karena pemilik rumah ini sendiri juga bercerita ke gue dan ke orang tua gue kalau misalnya rumah ini adalah rumah yang memang layak untuk ditempatin. Dan juga katanya rumah ini adalah rumah yang baru baja kosong sekitar beberapa bulan, belum sampai setahun. Kala itu, singkat cerita, gue dan keluarga gue memutuskan untuk pindah ke rumah itu karena pemilik rumah itu sendiri pun merasa kalau misalnya rumah ini tuh pas gitu, cocok buat keluarga gue. Dan dia itu meyakinkan gitu kalau misalnya rumah itu memang pas gitu dan cocok untuk ditempatin oleh keluarga gue. Maka dari itu akhirnya gue dan keluarga gue memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Gak lama kemudian setelah itu gue mulai merasa bertanya-tanya dong, dan juga mulai merasa untuk tertarik dan penasaran. Akhirnya gue mencoba bertanya-tanya ke tetangga-tetangga setempat setelah gue udah menempati rumah itu. Rumah itu adalah rumah yang sederhana menurut gue, dengan kamar 3, ruang tamu di depan, pintu masuk hanya satu di depan ruang tamu, dan kamar utamanya adalah kamar yang dekat ruang tamu. Jadi ketika kita ingin masuk ke rumah tersebut, kita harus melewati kamar utama itu baru bisa masuk ke dua kamar setelahnya. Jadi kan ada 3 kamar totalnya. Yang 2 kamar itu di paling belakang, bukan di paling belakang, jadi agak ke belakang, ya harus melewati kamar utama itu dulu baru bisa ke 2 kamar setelahnya. Kemudian di sisi tadi gue penasaran dan ingin bertanya-tanya kepada tetangga-tetangga sempat kalau misalnya rumah ini apakah benar hanya baru ditinggalkan beberapa bulan, dan sedangkan di situ posisinya gue telah pindah ke rumah itu. Akhirnya gue nanya-nanya dong, rumah ini sudah kosong berapa bulan bu, pak, ibaratnya seperti itu. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu setempat menjawab, wah rumah ini udah kosong lama dek, kira-kira 5-6 tahun. Dan di dalam hati gue berpikir, karena omongannya itu gak sesuai dengan apa yang diomongin oleh sang pemilik rumah gitu. Tapi gue dan keluarga memutuskan untuk mungkin mereka itu hanya gak suka dengan pemilik rumahnya, ataupun mereka pengen waktu itu ada yang ingin menikmati di situ, cuman gak cocok atau gak deal sehingga gak jadi gitu. Mungkin pokoknya gue dan keluarga gue berusaha untuk berpikir positif. Tapi setelah gue tinggal di situ sekitar 6 bulan, mungkin orang-orang di rumah, orang tua gue dan keluarga gue mungkin gak ada yang ngerasa aneh-aneh gitu. Namun pada saat bulan
puasa kemarin, Lebaran tepatnya, bulan Lebaran tahun 2020 itu gue mulai ngerasain hal-hal aneh. Pada saat itu gue gue nginap di rumah saudara di daerah Jawa Barat juga, cuman tepatnya di beda kota gitu. Nah, gue nginap di sana sebelum malam takbiran. Jadi seminggu sebelum takbiran gue udah mulai nginap di sana. Gitu. Karena besokan harinya itu adalah malam takbiran, otomatis gue nggak enak dong kepada saudara gue, dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah karena besoknya akan lebaran. Akhirnya setelah gue pulang ke rumah, perjalanan jauh, dan gue dari sana itu naik motor, otomatis di jalan itu juga udah mulai lelah. Namun pada saat gue sampai di rumah, gue melihat di sana ada tidak ada orang sedikit satupun. Keluarga gue itu, ibaratnya keluarga gue itu semuanya pada pergi tanpa memberitahu gue. Otomatis gue berpikir mungkin pergi atau gimana. Namun gue melihat sendal ibu gue di depan rumah yang enggak dipakai. Sendal itu adalah sendal perginya dia, yang pasti gue yakin pasti setiap dia pergi kemanapun dia bakal kayak sendal itu, karena sendal satu. Oke, lanjut. Jadi akhirnya karena gue tahu ada kunci cadangan rumah gue dan di mana tempat untuk dimana biasanya keluarga gue nyembunyiinnya, otomatis gue ambil kunci itu dan gue buka untuk dengan pikiran gue kalau ibu gue ada di rumah, karena hanya ada sendal ibu gue. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat gue buka pintu, otomatis gue berkata-kata dong kayak Assalamualaikum. Gue manggil ibu gue, Bunda, di mana? Ada di rumah. Dan seketika setelah gue panggil bunda gue, ternyata gak ada yang menjawab. Gue masih berpikiran positif di situ dong, kayak berpikir kalau misalnya emang bunda gue lagi tidur atau lagi kecapean, udahlah gak apa-apa. Akhirnya gue menuju ke kamar gue. Kebetulan kamar gue adalah salah satu kamar yang ada di belakang. Ada di dua kamar di paling belakang tersebut yang harus melewati kamar utama. Sedangkan kamar utama gue itu ditempatin oleh orang tua gue gitu. Ketika gue masuk ke rumah, itu berarti denahnya adalah gue masuk ke ruang tamu dulu, baru melewati kamar ibu gue, baru ke kamar gue gitu. Pada saat gue mau menuju ke kamar gue, pintu kamar ibu gue yang pintu kamar utama tersebut yang ditempatin oleh orang tua gue itu terbuka kira-kira 45 derajat gitu. Otomatis gue bisa ngeliat ke dalam dong gitu. Nah, pada saat gue ngelewatin kamar ibu gue, di kamar ibu gue tersebut ada cermin yang lumayan besar, mungkin panjangnya bisa hampir sampai setengah dinding, dan arahnya itu menghadap ke luar. Jadi ketika kita lewat kamar ibu gue, kita bisa ngeliat ke cermin tersebut ada siapa aja di atas kasur gitu. Oke. Pada saat gue ngelewatin kamar ibu gue, di sana gue ngeliat ada ibu gue duduk di atas kasur dengan memandangi cermin dan menatap gue tanpa ekspresi. Jadi seperti ini. Dan seketika gue nyapa dong.
kata sampainya kurang lebih seperti ini, kayak, "Bun, pada kemana? Kok pada pergi, Bunda ditinggal sendirian, Dufan gak dikabarin." Kemudian Bunda gue diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Gue berusaha untuk berpikir positif dan berpikir bahwa mungkin Bunda gue itu sedang kecapean. Singkat cerita, gue menuju kamar gue karena gue pulang udah mulai larut malam, sekitar jamnya setengah 9-an, setengah 9 waktu Indonesia Barat gitu. Dan gue mulai bertanya-tanya, kemana sih keluarga gue gitu, ayah gue, adik-adik gue gitu. Karena rasa penasaran itu terus muncul, gue mencoba untuk menghubungi ayah gue. Pada saat gue telepon ayah gue, ibarat gue bukan telepon ya, tapi lebih tepatnya video call. Pada saat gue video call ayah gue tanya dong, "Ya, kemana? Kok udah jam segini gak pulang-pulang? Mana Dufan gak dikabarin pergi? Terus Bunda ditinggal di rumah sendirian." "Iya nih Mas," kata ayah gue, "maaf ada acara dadakan, acara pernikahan, undangan, kamu gak dikabarin gitu." Oke, sorry guys tadi kepotong. Jadi percakapan sama bokap gue ibaratnya kayak gitulah, kayak, "Gak apa-apa kamu anak laki ditinggal sendirian gitu, makanya gak dikabarin gitu." Cuman yang gue heran di sana, gue mendengar suara cewek di dalam video call gue sama ayah gue. Otomatis gue ledekin ayah gue, "Sama siapa tuh ya?" gitu. "Udah ditinggal sendirian di rumah, ayah sama siapa tuh?" gitu. Pokoknya ibaratnya gue ledekin lah kayak gue. Ayah gue menjawab, dan jawaban ini adalah jawaban yang membuat gue heran. Ayah gue menjawab, "Ya siapa lagi kalau bukan Bunda kamu." Lalu di kamar itu siapa? Seketika gue langsung berpikir, yang bener ya, jangan bercanda. Orang di kamar aku lihat ada Bunda. Apa gue menjawab seperti itu? "Ya bener lah nih, mau lihat." Seketika kameranya dilalin ke arah ibu gue. Tanpa basa-basi, gue matiin HP gue. Kemudian berusaha untuk keluar rumah. Yang gue takutin di sini adalah bukan perspektif gue tentang hantu saja, melainkan bisa jadi itu adalah orang lain atau ibaratnya gitu, penjahat ya. Itu dua perspektif yang gue pikirkan pada saat itu, dan gue berusaha untuk keluar. Tapi seremnya, ketika gue pengen keluar rumah, gue harus ngelewatin ya kamar orang tua gue dulu, karena dia nanya yang tadi gue udah jelasin. Dan di situ gue tahu ada sesosok yang mirip ibu gue. Akhirnya gue berusaha untuk keluar. Gue melewati kamar ibu gue. Singkat cerita, di sana gue masih melihat sosok itu persis sekali mirip ibu gue. Rambutnya diurai, wanita, mukanya persis dengan ibu gue, dan tanpa ekspresi melihati gue, memandangi ke arah cermin. Gue merayap di dinding sambil berpegangan pada dinding, dengan mata selalu mengawasi ke arah sosok yang mirip ibu gue tadi. Sosok ibu gue pun melakukan hal yang sama, ini memandangi ke arah gue dengan ekspresi yang kosong. Pandangannya mengikuti ke
arah pergerakan gue maksudnya. Jadi contohnya seperti ini. Seketika gue pun makin panik dan akhirnya tanpa basa-basi setelah setengah perjalanan gue langsung lari menuju keluar rumah gue. Gue nggak lupa gue tutup pintunya dan gue kabur ke rumah saudara gue yang kebetulan ada di dekat situ juga. Akhirnya gue berteriak sambil histeris ketakutan dan minta tolong. Yang gue panikin adalah di sana adalah jahat. Tetapi ketika akhirnya saudara gue berhasil membantu gue dan datang ke rumah, balik ke rumah gue, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Oke guys, segitu aja dulu cerita horor dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya cerita ini menurut kalian ada cerita yang serem, jangan lupa ngomong Parno nih. See you guys for the next time. Oke? Bye. Jangan lupa subscribe.